Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 923. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pertahanan Panlong Heijua dan Shen Liu Chaiyi mengetahui bahwa Qin Chen ada di sini untuk roh rubah peri berekor 9. Huo Tua sangat gembira dan dia berkata dengan penuh semangat, "Adik laki-laki, tidak tuan muda, bagaimana jika kita bergandengan tangan untuk membunuh Xiao Hojun? Selama tuan muda bersedia membantu saya, kastil api saya akan sangat berterima kasih. Dan harta roh peri rubah berekor 9 ini, orang tua ini bersedia untuk memberikannya kepada tuan muda," kata Huo Tua. Dia berteriak dengan penuh semangat kepada Qin Chen. Mata Mu Jipeng juga nampak berkilat, cahaya redup melintas jauh di matanya dan ada sedikit harapan muncul di wajahnya. Huo Lao, apakah kamu tahu bahwa kamu akan memiliki jalan buntu jika meminta bantuan orang ini? Selain itu, dengan reputasi benteng api emasmu, jika putra ini benar-benar menyelamatkanmu, begitu kamu kembali ke benteng api emasmu, tidak akan ada satupun yang dimaafkan oleh pemilik benteng api emasmu, bodoh, kata Xiao Hojun. Dia tertawa, kemudian dia melirik Qin Chen. Kamu di sini untuk roh rubah peri berekor 9. Ya, rubah peri berekor 9 ini harus menjadi milikku, tetapi itu tergantung kepada apakah senior Xiao Hojun bersedia memberikannya atau tidak, kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu kursi ini akan mempercayaimu? Hanya karena kalian bertiga ingin mengambil sesuatu dari kursi ini. Apakah Anda tahu cara untuk mati? Kata Xiao Hojun. Dia tersenyum menghina. Dia telah melihat bahwa aura terkuat dalam ketiga Qin Chen adalah Xingtianya, yang merupakan seorang ahli guru suci puncak jangka menengah. Dan meskipun Qin Chen dan Yu Qiansu dia tidak dapat melihat tingkat kultivasinya, akan tetapi dia saat yakin itu hanyalah ahli guru suci jangka menengah biasa. Paling-paling itu hanya setingkat dengan jenius seperti tuan muda dari kastil muda sebelumnya. Meskipun saat ini dia terluka parah, dia tidak pernah memperdulikannya. Sebelumnya dia hanya samar-samar merasa ada seseorang yang bersembunyi di dekatnya. Jadi dia dengan sengaja mengeluarkan orang itu. Dan sekarang melihat Qin Chen dan ketiganya, hatinya benar-benar dilepaskan. Karena saya berani datang, saya secara alami sedikit bergantung. Senior Xiao Hojun baru saja bertempur dan menghabiskan banyak kekuatan. Bukan keputusan bijak untuk menjadi musuhku saat ini, kata Qin Chen. Dia berkata dengan santai. Mendengar Qin Chen yang berbicara dengan santai, mata Xiao Hojun sedikit berkedut dan dia tidak bisa menahan tawa. Hanya guru suci jangka menengah hak apa yang dia miliki untuk berani begitu lancang di depannya. Tetapi dia juga bingung. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih mengendalikan formasi boneka mayat. Tidak ada kepanikan di wajah ketiga orang itu. Apa yang mereka andalkan? Ini menyebabkan hati Xiao Hojun sedikit tenggelam. Oke, sudah lama tidak ada yang berani lancang di depan kursi ini. Nah, walaupun kursi ini terluka, tapi bisakah kamu mengalahkan kursi ini? Kata Xiao Hojun. Di saat mengatakan itu, dia langsung membuat segel tangan. Segera gelombang kekuatan tak terlihat menyebar keluar dari tubuhnya dan langsung mengalir ke boneka mayat. Mata boneka mayat itu tiba-tiba terbuka dan kemudian menyerap cahaya dingin. Boom! Segera boneka mayat ini langsung berubah menjadi formasi besar di bawah desakan Xiao Hojun dan terbang ke arah Qin Chen, meletuskan niat membunuh yang mengerikan. Melihat itu, wajah Huo Tua dan Mu Jipeng nampak menunjukkan rasa ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa guru suci formasi hantu akan dapat memulihkan banyak kekuatan hanya dalam waktu yang singkat. Tapi saat ini Qin Chen tidak memiliki kepanikan di wajahnya. Sebaliknya dia menyaksikan boneka mayat ini bergegas ke arahnya sambil tersenyum dan kemudian berkata sambil mencibir, "Guru suci formasi hantu, apakah kamu benar-benar sangat percaya diri dengan teknikmu ini? Perlu kamu ketahui ketika kamu memulihkan basis kultivasimu, tuan muda ini juga telah diam-diam memahami formasimu ini," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen dan cepat meremas tangannya, berdengung.
Seketika serangkaian kekuatan kematian yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba jatuh ke tubuh boneka mayat. Segera boneka mayat itu tiba-tiba menyala dengan rune yang menyilaukan. Rune ini mengeluarkan napas dingin dan sirkulasi konstan justru larangan pengorbanan boneka mayat ini. Tetapi di bawah desakan Qingchen, rune ini berfluktuasi terus-menerus dan keganasan yang awalnya bergegas itu tiba-tiba menghilang. Mata boneka mayat itu tiba-tiba berkedip dan dia jatuh ke dalam kebingungan. Tampaknya kendalinya benar-benar digoyahkan oleh Qingchen. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Xiao Hojun, dia terkejut. Di bawah campur tangan kekuatan Qingchen, dia tiba-tiba menemukan bahwa boneka mayat yang dia kendalikan tampaknya terlepas dari belenggunya. Anda harus tahu bahwa boneka mayat ini dibuat dengan pengorbanan keras siang dan malam, dan semuanya telah dihabiskan. Mengetahui berapa banyak harta dan kerja keras, mereka menanam batasan rune pada mayat-mayat itu, membentuk boneka mayat yang mematuhi perintahnya. Akan tetapi itu dalam sekejap diganggu oleh Qingchen. Kengerian di hatinya bisa dibayangkan. Saat ini Qingchen juga sedikit terkejut. Memang ada dua cara untuk mengorbankan dan menyempurnakan boneka mayat ini, kata Qingchen. Qingchen sendiri telah menguasai aturan kematian dan juga memiliki mayat klan perang. Dia memiliki asal mula kematian di dalam tubuhnya. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang aturan kematian. Dia juga keturunan dari Palu Perbaikan Langit. Pencapaiannya luar biasa. Bahkan jika teknik boneka biasa itu kuat, dengan keterampilan kultivasi Qingchen saat ini, sebenarnya dia harus dapat mengendalikannya dalam sekejap. Akan tetapi teknik boneka mayat ini, dia benar-benar tidak dapat mengendalikannya dalam sekejap dan hanya dapat menimbulkan sedikit gangguan. Ini sendiri adalah sesuatu yang cukup mengejutkan Qingchen. Tidak heran formasi hantu itu dapat menyebabkan gangguan seperti itu di langit selatan. Warisan formasi yang diterima orang ini memang luar biasa. Itu harus menjadi warisan dari kekuatan formasi kuno, kata Qingchen. Dia berpikir di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak bergerak sama sekali. Dia telah mengganggu boneka mayat itu. Sosoknya bergetar dan guru suci formasi hantu segera ditekan. Di saat yang sama, bayangan telapak tangan yang diselimuti oleh nyala api langsung dilayangkan oleh Qingchen. Jika telapak tangan ini bisa mengenai lawan, guru suci formasi hantu itu pasti akan terluka parah. Tetapi bagaimanapun juga guru suci formasi hantu adalah ahli yang kuat. Saat dia merasakan formasi boneka mayatnya terganggu, dia meraung dan tubuhnya terbakar. Dan dalam waktu yang singkat, roh hantu yang telah meredup sekali lagi meresap. Formasi besar Raja Hantu berubah menjadi tak berujung lagi. Hantu-hantu kerangka muncul lagi dan itu bergegas menuju ke arah Qingchen. Baju besi Panlong Heijua, kata Qingchen. Segera armor skala gelap muncul di tubuh Qingchen dan itu langsung melindungi tubuhnya. Meskipun Qingchen sangat percaya diri, tetapi dia secara alami tidak berani meremehkannya dan langsung mendesak pertahanan terkuatnya. Baju besi Panlong Heijua, itu konyol. Kamu berani menampilkan baju besi yang rusak itu, kata Xiao Hojun melihat Qingchen memamerkan baju besi hitam itu. Guru suci formasi hantu yang masih sangat khawatir tiba-tiba merasa bertekad. Dia juga berpartisipasi di dalam pelelangan. Tentu saja tahu bahwa baju besi Panlong Heijua itu adalah baju besi rusak. Mati. Hantu kerangka yang tak terhitung jumlahnya menggigit armor pertahanan Panlong Heijua. Pada saat berikutnya, ekspresi guru suci formasi hantu itu tiba-tiba mengeras. Langit yang penuh dengan hantu kerangka menggigit baju besi Panlong Heijua itu dan kemudian mengeluarkan raungan keras. Dalam raungan tak berujung itu, baju besi di tubuh Qingchen menjulang tinggi dan hantu kerangkanya nampak terguncang. Itu bahkan tidak menyakiti Qingchen sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Untuk pertama kalinya hati Xiao Hojun nampak terkejut dan tumpul. Pada saat ini armor pertahanan Panlong Heijua nampak tidak tergores sedikit pun di tubuh Qingchen. Namun Xiao Hojun dengan jelas mengingat bahwa di dalam pelelangan sebelumnya armor pertahanan Panlong Heijua ini adalah armor pertahanan yang rusak. Tapi bagaimana itu saat ini bisa diperbaiki? Bagaimana anak ini bisa memperbaikinya? Tidak hanya Xiao Hojun, tetapi di kejauhan Huo Tua dan Mu Jipeng juga mengalami kejutan yang tak ada habisnya. Mereka dengan bodohnya menyaksikan Qingchen bergegas keluar dari hantu-hantu kerangka itu. Aura pada anak ini jelas mirip dengan tuan muda kastil api, tetapi kenapa kekuatannya begitu kuat?
bahkan dengan penjagaan armor di tubuhnya, mustahil untuk menolaknya dengan mudah. Kata Mo Jipeng, dia nampak terkejut. Dia jelas tahu kekuatan dari formasi hebat Raja Hantu ini, dan dia telah merasakan sebelumnya, dan dengan kekuatannya sendiri, sebelumnya dia bahkan tidak bisa menolak kerangka-kerangka hantu ini. Formasi Raja Hantu, apakah hanya ini? Kata Qin Chen, dia tertawa kecil. Telapak tangan merah api kembali dilepaskan oleh Qin Chen. Melihat itu, Xiao Hojun terkejut dan tiba-tiba dua tentakel hitam keluar dari tubuhnya. Kedua tentakel hitam itu berubah menjadi dua tanaman merambat yang tebal dan langsung menyapu ke arah Qin Chen. Qin Chen melawan dua tanaman merambat itu, namun pada akhirnya Qin Chen dapat memblokirnya. Namun walaupun begitu, Qin Chen juga sedikit terkejut. Dua tanaman merambat ini cukup kuat. Saat ini Xiao Hojun benar-benar kewalahan. Pertempuran ini telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Dua tanaman merambat sebelumnya itu adalah harta yang dia dapatkan dari dunia rahasia. Itu adalah teknik pembunuhnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahkan teknik pembunuhnya itu tidak dapat membunuh Qin Chen. Pergi. Pada saat ini Xiao Hojun tidak lagi memiliki keinginan untuk terus bertarung dengan Qin Chen. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan berubah menjadi aliran cahaya untuk melarikan diri dari sini. Melihat itu, Qin Chen mendengus dan mencibir. Mau pergi di depan tuan muda ini? Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Qin Chen berbicara, ruang di tubuh Qin Chen melonjak dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Dan pada saat berikutnya, dia langsung muncul di depan Xiao Hojun dan pedang tajam muncul di tangannya. Itu adalah pedang karat misterius. Kekuatan dingin langsung menyebar dari pedang karat misterius. Apa itu kekuatan supernatural ruang? Kata Xiao Hojun, dia terkejut. Namun pada saat kritis ini, dia kemudian mengendalikan dua tanaman merambat itu untuk melawan Qin Chen. Namun itu langsung dipotong oleh pedang karat misterius. Dan kemudian sosok Xiao Hojun langsung terhempas. Wajahnya menjadi pucat dan dia membuka mulutnya. Kemudian seteguk darah menyembur keluar. Kamu mencari kematian, Xiao Hojun berteriak dengan marah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun? Formasi Raja Hantu, ledakan. Kata Xiao Hojun. Setelah mengatakan itu, kekuatan dingin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berfluktuasi antara dunia dan bumi. Untuk melarikan diri, Xiao Hojun ini harus meledakkan formasi Raja Hantunya sendiri. Begitu formasi sebesar itu meledak, seberapa burukkah itu? Itu bahkan akan lebih menakutkan daripada ledakan sarung tangan Huo Tua sebelumnya. Ingin meledakannya, kata Qin Chen, matanya tajam dan di matanya pelangi ilahi meroket. Kemudian dia melihat kehampaan. Satu demi satu bendera formasi muncul. Bendera formasi ini menampilkan postur yang unik, membentuk gelombang aneh. Dan dalam proses penghancuran formasi Raja Hantu itu, kemudian itu tiba-tiba melemah. Xiao Hojun segera merasakan bahwa formasi Raja Hantu miliknya yang akan diledakkan itu dengan cepat melemah. Apa Anda juga seorang master formasi? Kata Xiao Hojun, dia sedikit terkejut. Namun itu tidak ada gunanya, formasi Raja Hantuku akan tetap meledak. Oh, benarkah? Kata Qin Chen, dia mencibir. Dan kemudian sebuah istana yang menakutkan muncul. Dan aura api yang tak terbatas meledak di atas istana itu. Dan tiba-tiba formasi Raja Hantu ditekan. Itu adalah istana Ji Xiaodao. Aura istana Ji Xiaodao menyebar dan seluruh dunia bergetar. Ini adalah harta tingkat yang mulia. Mungkinkah itu adalah harta peninggalan yang mulia di langit? Siapa kamu? Kata Xiao Hojun, dia tampak ngeri dan menyaksikan istana Ji Xiaodao menekannya. Itu sangat menekan formasi Raja Hantunya dan di saat yang sama, itu juga menekan dirinya di kehampaan ini. Tidak ada gunanya, kamu tidak akan bisa membunuhku. Kata Xiao Hojun, dia meraung, tubuhnya berfluktuasi dan dia ingin meledakkan diri. Terlalu banyak berpikir, kata Qin Chen, dia menus dingin. Dan tiba-tiba dia muncul di depan Xiao Hojun. Di tubuhnya, tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba langsung memenuhi tubuh Xiao Hojun. Dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa langsung menyapu dari mata Qin Chen. Teknik terlarang jiwa surgawi, perbudakan. Kata Qin Chen, segera kekuatan jiwa yang kuat dengan cepat menyebar ke lautan jiwa dari Xiao Hojun. Dalam waktu yang singkat, Qin Chen merasakan dampak jiwa yang kuat menyapu dirinya, dan kekuatan jiwanya bergetar hebat. Ingin memperbudakku, mustahil. Lautan jiwa dari Xiao Hojun mendidih dengan hebat, dan dampak jiwa yang mencengangkan meletus. Pada saat ini,
dia akhirnya merasakan basis kultivasi Qinchen yang sebenarnya. Guru suci puncak tahap awal, ternyata kamu hanyalah guru suci puncak tahap awal. Kata Xiao Hojun, kengerian di hatinya tidak bisa dibayangkan. Dia adalah guru suci tahap akhir, bahkan jika ranahnya telah jatuh dan asalnya rusak, dia tidak dapat dikalahkan dan diperbudak oleh seorang ahli guru suci puncak tahap awal. Tetapi sekarang, dia benar-benar merasa bahwa laut jiwanya ditembus oleh Qinchen. Mata Qinchen juga sangat dingin dan tajam. Xiao Hojun ini dulunya adalah seorang guru suci tahap akhir dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Untuk sementara, dia tidak bisa diperbudak. Tetapi Qinchen tidak terburu-buru. Memperbudak Xiao Hojun itu memang sulit, lagi pula ranahnya terpaut terlalu jauh. Tetapi dengan pohon iblis dari 10.000 alam, dia tidak takut sama sekali. Pada tentakel-tentakel pohon iblis 10.000 alam, kekuatan pohon iblis terus-menerus meresap ke dalam pikiran Xiao Hojun. Secara bertahap, mata Xiao Hojun menjadi kabur dan kekuatan jiwa Qinchen mulai tercetak di dalam jiwa Xiao Hojun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.